Pernah nggak kepikiran, kalau ada konflik besar di Timur Tengah, di Yaman, Suriah, atau soal Palestina yang enggak habis-habis, kok negara-negara Arab tetangganya sendiri malah kelihatan diam saja? Atau kalaupun bereaksi, kok kayaknya enggak kompak? Ini pertanyaan penting. Negara-negara Arab itu satu wilayah, satu budaya, bahkan satu agama. Tapi pas ada krisis, mereka justru terkesan bungkam atau malah ribut sendiri. Hari ini, kita bakal bongkar alasan dibalik diamnya dunia Arab. Siap? Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita perlu paham dulu. Diam di sini bukan berarti mereka nggak peduli. Bukan berarti mereka pasrah atau masa bodoh. Justru, dibalik diam itu ada banyak banget alasan rumit dan strategi politik yang matang. Buat sebagian pemimpin Arab, diam itu bisa jadi pilihan sadar. Bukan karena mereka nggak bisa bertindak, tapi karena bertindak bisa punya risiko besar, baik buat negara mereka sendiri maupun buat stabilitas kawasan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu alasannya. 1. Yang penting aman di rumah sendiri. Buat banyak pemimpin Arab, prioritas utama adalah menjaga stabilitas dalam negeri. Mereka takut, kalau ikut campur konflik luar, rakyatnya ikut panas, demo, bahkan menggulingkan pemerintah. Ingat kejadian musim semi Arab tahun 2011? Waktu itu, banyak rakyat di negara-negara Arab bangkit protes karena ketidakadilan, kemiskinan, dan pemerintah yang otoriter. Beberapa pemimpin bahkan jatuh dari kekuasaan seperti di Tunisia, Mesir, dan Libya. Peristiwa ini dikenal sebagai Arab Spring dan meninggalkan trauma besar di kalangan elit Arab sampai hari ini. Makanya, sekarang mereka cenderung lebih hati-hati. Salah langkah sedikit, bisa-bisa kekuasaannya ikut goyang. 2. Ekonomi adalah segalanya. Beberapa negara Arab seperti Mesir atau Yordania punya ekonomi yang rapuh. Negara lain, seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, lagi fokus ke pembangunan besar dan investasi luar negeri. Kalau mereka ikut campur konflik dan bikin Barat marah, investor bisa kabur. Proyek-proyek ratusan miliar dolar bisa terancam. 3. Dunia Arab sendiri pecah. Negara-negara Arab sering bersaing satu sama lain. Arab Saudi versus Iran, Uni Emirat Arab versus Qatar, Sunni versus Syiah. Banyak dari mereka punya musuh internal sebelum bisa melawan musuh eksternal. Jadi saat ada konflik besar seperti Palestina, mereka malah sibuk cekcok antar sesama, bukan bersatu. 4. Tekanan dari kekuatan besar dunia. Banyak negara Arab bergantung pada Amerika Serikat, baik untuk senjata, keamanan, maupun ekonomi. Kalau AS bilang jangan ikut campur, banyak yang menuruti diam-diam, takut kehilangan dukungan. 5. Tawar-menawar di balik layar. Lobby politik itu kuat banget di dunia Arab. Contohnya Abraham Accords, perjanjian damai Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko. Beberapa negara Arab sekarang malah lebih fokus bangun kerja sama ekonomi sama Israel. Jadi saat Gaza dibombardir, mereka diam. 6. Kekuatan militer yang terbatas. Beberapa negara Arab tidak punya kekuatan militer yang cukup untuk ikut campur tanpa risiko. Yang punya pun sadar, kalau mereka turun tangan, perang bisa meluas. Wilayah mereka sendiri bisa rusak. Biar lebih jelas, kita ambil beberapa contoh. Yaman, perang saudara yang melibatkan banyak aktor. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dukung satu pihak. Tapi banyak negara Arab lain lebih milih diam, karena konflik terlalu rumit dan makan banyak korban. Suriah, mirip. Ada yang dukung Assad, ada yang menentang. Sebagian besar memilih bantu lewat jalur diplomasi atau kemanusiaan, bukan militer. Palestina, ini yang paling menyentuh. Dulu dunia Arab bersatu membela Palestina. Sekarang ada yang vokal, ada yang malah jalin kerja sama dengan Israel. Solidaritas yang dulu kuat, sekarang sudah melemah. Jadi, diamnya negara-negara Arab di tengah konflik bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena mereka punya agenda politik, ekonomi, dan keamanan yang rumit. Mereka sedang berstrategi, menimbang untung rugi, dan menghindari risiko. Apakah itu hal yang benar? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Yang pasti, di dunia geopolitik, tidak semua suara keras berarti kuat. Dan tidak semua diam berarti lemah. Tapi diam juga bisa berarti membiarkan. Gimana menurut kalian? Apakah diam itu strategi jangka panjang? Atau justru bentuk kegagalan solidaritas dunia Arab? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau suka videonya, dan subscribe ke Agni Varta.
karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.